Hey, welcome back to RS Review. Jadi setelah sekian lama kita review lagi nih. Nah, salah satu kita mau review adalah throttle body spacer performance. Nih barangnya. Ini di mana, bagaimana, seperti apa, dan apakah benar dapat menaikkan performance? Nanti kita langsung aja ya ke Corudi. Nanti kita tes langsung di mobilnya, di dyno juga. Oke, stay tune. Oke, mobilnya kebetulan ini untuk mobil Honda. Mobil ada nih, Honda Jazz. Oke, stay tune, brother. Oke, guys, jadi kita udah sama Corudi. Jadi, Corudi, tolong dijelaskan, ini apa Corudi? Mau diapain ini? Guys, ini salah satu produk yang ada di pasaran. Dia namanya ini throttle body spacer. Jadi klaim mereka itu mereka membuat udara yang masuk itu turbulensi. Jadi seakan-akan mutar ya. Mereka klaimnya itu ini bisa menaikkan HP. Tapi kalau menurut saya ngelihat konstruksi begini, rasanya ini akan menurunkan HP selain ngurangin daripada dia menambahkan HP. Karena nabrak? Bukan karena nabrak, dari volume udara yang masuk jauh lebih kecil. Jadi malah kayak kecil. Iya, jadi malah udara yang masuk tidak seperti seharusnya yang dibutuhkan. Dia lebih kecil volumenya, gitu. Nah, tapi kan kita semua bisa berteori. Ya. Kita akan buktikan langsung dengan dyno ini. Betul. Jadi yang mana yang benar? Apakah dia akan menaikkan tenaga, betul, atau menambah efisiensi, atau malah dia menurunkan tenaga, malah kurangin? Nah, dalam tes kali ini kita nggak cuma tes run doang, tapi kita colok sensor. Nah, jadi kita bisa lihat dia akan mempengaruhi campuran udara dan bahan bakar nggak gitu. Oke, guys, kita coba dulu nih standarnya. Kita belum pasang ya, masih di sini ya. Yuk guys, kita kantongin. Stay tune. Oke, guys, ini kita punya tools untuk data log ya. Kebetulan saya kalau tuning, saya akan biasanya kita logging itu bus untuk mobil turbo ya. Jadi ini nggak kepake. Ini AFR atau air fuel ratio, campuran udara dan bahan bakar. Lalu ini RPM. Jadi kita akan lihat ini aja perbandingannya. Ya, parameter RPM dengan air fuel ratio. Jadi nanti kita akan lihat air fuel ratio-nya aja. Oke, kita coba standarnya ya. Guys, kita akan coba seperti biasa sampai dapat reading yang udah repetisinya sama ya. Jadi biasanya kalau run pertama itu tidak bisa dipakai sebagai satu patokan karena dia bannya belum panas dan faktor lainnya. Kita akan coba lagi. Masih ada perbedaan dikit ya. Kita coba satu kali lagi habis ini.
data ini udah bisa dipakai untuk perbandingan, kita akan udahi untuk tes pertamanya, lalu kita akan pasang throttle body spacernya. Oke? Oke guys, baru dyno standarnya kita cek ya. Gimana Korud? Ini kita udah dapet ya data sebelum kita pasang. Sebelum dipasang. Ya, dan ini keluar 130 HP ya. Saya rasa nggak standar ya mobil. Nggak standar. Ya, tapi nggak masalah standar Ya. atau enggak ini nggak masalah. Basic Yang jadi sebelum. masalah nanti yang akan kita bandingkan itu sebelum dan sesudah kita pasangin Pasang. alatnya. Sekarang kita beralih ke mobilnya untuk pemasangan alatnya. Lagi dipasangin dulu. Oke, stay tune ya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Oke, guys, jadi ini kita mau proses pasang, tapi standar itu ada knocknya ya. Nah, ini kita pasin dulu knocknya biar dia bisa rapet semua. Nah, itu dimal-malin dulu. Cek. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase. Jadi, kok gimana, sudah terpasang kah? Ini kita udah pasang nih alatnya ya. Siap. Jadi kelihatan dia pasangnya antara intake dan throttle body ya. Jadi makanya dia namanya spacer. Jadi throttle body-nya juga dijauhin. Kalau secara teori ya, kalau secara teori untuk injeksi ada kata ini lubangnya sama besarnya pun Ya. nggak akan ngaruh. Oh, Karena pengabutannya ada di sini. dia udah deket sama head Ya, ya. jadi di sini udah nggak terlalu ngaruh. Tapi kalau ini karburator, Ya, mungkin akan pengaruh. karena lebih Karena ngancurin ya. pengabutannya karburator di sini dia, sebelum throttle. Ya. Kalau injeksi itu injektor di sini. Nah, tapi kita lihat hasilnya. tes. Oke guys, kita lihat. Kita baru tarik pertama ya guys, masih kondisi dingin. Jadi kita akan coba lagi. Kalau lihat dari tarikan pertama sih kurang lebih sama ini. Ini run yang kedua, kita akan coba lagi ya guys. Oke, sekarang kita udah dapat datanya. Kita akan lihat perbandingan sebelum dan sesudah kita pasang alat ini. Oke? Ke intake plastiknya. Oke, nanti pas distandarin artinya kita akan bahas ya. Oh, dicopotin lagi. Oh, pas copot. Pas dicopot tadi. Iya. Oke. Oke guys, ini hasilnya ya. Sama aja ya kok. Kurang Gimana? lebih sama ya. Walaupun di sini ada turun, ada naik, tapi ya 0,1, 0,1 ini kurang lebih sama lah ya. Ini Rata-rata turun sama. 0,4, ini naik 1, ini turun 1. Oke.
Jadi dari data ini kita bisa menyimpulkan gini ya guys. Jadi dari data ini kita bisa menyimpulkan gini ya guys. Wih, ngomong. Aku bingung di mana. Jadi kita bisa lihat kalau prediksi saya dia punya lubang intake besarnya sama dengan adaptornya. Si adaptor. Gitu. Jadi Jadi nggak- dia oh ya. tidak menyebabkan naik atau turun yang signifikan. Nah, jadi yang ada sabit-sabitnya gitu tuh. itu juga Ya, ngaruh jadi tuh. ini nanti kan sebentar kita mau standarin, Oh, kita iya. balikin. Nanti kita Nah, kita akan lihat bener nggak prediksi saya. siap. Ya, Nanti kita lihat dulu datanya baru kita bahas lebih jauh. bongkar. Oke. Stay tune. Oke, guys, kita lihat ya. Ini barangnya setelah kita bongkar. Lalu dia kan ada gede ke kecil. Oh iya. Nah, tadi prediksi saya kenapa dia akan turun? Kalau dia ini ngecil. Tapi kita lihat di sini. Ini lubang diameter intake udara yang masuk ke dalam mesin. Nah, kita lihat nih. Tuh ya. Jadi dia kurang lebih sama. Ya, kalau nanti kita ukur pakai sigmat. Sigmatnya ada nggak? Nah, sedangkan lubang throttle-nya juga sama, ini nggak terlalu gede. Jadi ini lubang depannya lebih gede, dia ininya kurang lebih sama. Tuh ya, bisa dilihat. Tuh. Jadi dia tidak bottleneck istilahnya, tidak nyempit. Ya, itu yang menjelaskan kenapa dia tidak mengurangi HP. Dan dia juga tidak menambah HP. Menambah HP. Gitu. Terbukti dari hasil tes yang kita coba. Tapi balik lagi sebelum pemasangan ini, kalau yang mau beli ini ya untuk menambah performa mobilnya, walau menurut saya enggak ya, pastiin ini lubangnya sama atau lebih besar ininya. Pastiin lubang intake-nya sama atau lebih besar. Lubang Yang di sininya, perbandingan ini sama ini harus sama atau lebih besar ininya. Oh, Alat ininya. alatnya. Gitu. Jadi tidak Si bottleneck. spacernya. Gitu. jadi dia nggak menghambat. Tidak Ya, menghambat. jadi tidak mengurangi volume udara yang bisa masuk pada saat full throttle. Jadi loss aja gitu. ya, loss saja. Oke, ini koordinat. Terima. Oke. Kita ukur ya. Kita ambil yang diameter terbesarnya. Oke, kita kunci. Itu berapa? dulu. Oke, ini udah kita kunci ya. Samakah Oke, dengan ini kita ukur dengan tuh, ya, Iya. ya. Jadi sama. Iya. Nah, kita coba ukur di sini. Throttle-nya. Nah, Oh iya. Iya, iya. jadi terbukti omongan saya. Ya, jadi kalau dari saya, mungkin kalau Anda penasaran mau pasang alat ini di mobil Anda, yang mesti diperhatikan itu tadi ya. Diameter lubang yang terkecil ini jangan lebih kecil dari Si lubang intake intake. yang akan mobilnya. masuk ke dalam mesin. Itu aja sih hasil Oke. tes hari ini ya. Ada apa lagi yang mau ditanya? Siap. Kalau ada pertanyaan atau mau komen silakan guys. Bisa ke di bawah. Oke, guys, untuk Anda yang mau bertanya maupun ada saran Ya. untuk kita pengetesan apa, Mau nyoba apa? silakan komen di kolom komentar. Kolom komentar. Ya, sebisa mungkin kita akan Kita coba cari barangnya, cari kita coba barangnya dan kita akan tes apakah itu mitos atau fakta. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.